Tak terima dipanggil dengan sebutan Kadrun Yaman, Ali Ridho atau Babeh Aldo ngamuk dan dengan kurang ajar menghina bangsa Indonesia ber-IQ rendah sekawasan Asia. Mereka minim literasi, jadi bisa cuma begitu, Kadrun Yaman, Yaman, gitu aja, nggak ada literasi lain gitu, otaknya itu aja. Aldo, kamu itu nggak ngajak, kamu itu numpang. Oknum-oknum keturunan Arab, kamu itu numpang. Harusnya kamu menghargai bangsa Indonesia. Iya, gua turunan Yaman, iya gua di Indonesia, nenek gua orang Indonesia, terus kenapa? Kalian lihat aja tuh, banyak banget yang komentar Yaman. Terus kalau gua Yaman mau apa lu? Kalau turunan Yaman mau apa lu? Kamu itu numpang di Indonesia. Harusnya kamu tahu diri, paham? Kamu harusnya tahu diri. Apa itu arti numpang? Asli pribuminya aja. Ada main. Oknum-oknum keturunan ini yang selalu jual agama, jual ayat, membodohi para oknum-oknum pribumi yang bisa dibodohi. Kualitas otaknya, makanya IQ itu berapa kemarin itu ya? Ada yang tahu IQ rata-rata Indonesia? Ada tuh kemarin se-Asia. Ya begitu, makanya IQ Indonesia di Asia Tenggara ini rata-rata IQ-nya tuh 70 berapa gitu ya. Iya, orangnya begitu. Lanjutkan kalian kasar-kasaran, arogan-aroganan, sombong-sombongan, lanjutkan. Tunggu nanti publik menghukum kalian. Kalau publik menghukum kalian itu ada Allah yang menghukum kalian. Dia itu numpang. Seandainya pemerintah Indonesia itu kejam, sudah diusir. Ini saya peringatkan karena saya cinta. Tapi kalau kalian nggak mau percaya, silahkan lanjutkan dan tanggung akibatnya sendiri. La tabdila li sunnatillah. Sesuatu yang tidak benar, tidak beres pasti dilawan. Pasti akan menerima arus balik. Bukan suatu hal yang luar biasa jika di Indonesia ini para WNI keturunan atau para keturunan imigran sangat kurang ajar dan berlagak menjadi tuan, serta merasa ras mereka adalah ras paling mulia jika dibandingkan dengan ras warga pribuminya. Dalam hal ini Indonesia memang tergolong negeri yang sangat aneh di belahan dunia manapun. Pada umumnya para keturunan kaum imigran akan sangat berhati-hati dan berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan kehidupan mereka dengan warga pribuminya. Tapi di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya. Coba cari di negara mana selain di Indonesia ada hal yang demikian, yang mana kaum keturunan imigran sangat kurang ajar dan sok berkuasa terhadap warga pribuminya. Tidak usah jauh-jauh, negeri jiran kita Malaysia dihuni oleh 3 etnis besar, yaitu etnis Melayu, etnis Cina, dan etnis India. Jika dipresentasikan, etnis Melayu sebagai warga pribumi berjumlah tidak lebih dari 60% populasi penduduk Malaysia. Selebihnya adalah warga keturunan imigran Cina dan India yang populasinya hampir 40% dari total penduduk Malaysia. Meski begitu, dengan besarnya jumlah mereka itu pun tidak membuat para warga keturunan di sana jumawa dan tidak membuat mereka sok berkuasa. Mereka tetap sadar diri bahwa mereka adalah keturunan kaum imigran yang tidak boleh kurang ajar terhadap warga pribumi sebagai tuan rumahnya. Bandingkan dengan di Indonesia, ada kaum imigran yang populasinya hanya di angka 120.000 dari total 370 juta jumlah populasi seluruh rakyat Indonesia. Namun mereka sangat kurang ajar dan selalu mengusik ketentraman hidup seluruh bangsa Indonesia. Dari sekian banyak WNI keturunan yang selalu membuat kegaduhan seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Ompong Bamukmin, dan yang lainnya, ada seorang dari mereka yang sesungguhnya sangat berbahaya mempengaruhi cara berpikir bangsa Indonesia. Dia adalah Ali Ridho atau yang lebih dikenal dengan panggilan Babeh Aldo. Bagi kita dia adalah sengkuninya Indonesia. Gaya dia dalam berpakaian yang tidak seperti Kadrun Yaman pada umumnya, serta kegaduhan-kegaduhan yang ia buat lebih banyak dalam urusan sosial dibandingkan agama, telah membuat bangsa Indonesia banyak terkecoh dan terpengaruh akan sepak terjangnya, termasuk kegaduhan yang dia buat tentang kewajiban vaksin COVID-19. Dialah orang yang getol menyuarakan dan menentang kewajiban vaksin dengan narasi-narasi provokatif tentang bahaya vaksin yang diberikan, sehingga pada saat itu cukup banyak orang yang terpengaruh dan menolak untuk melakukan vaksin. Padahal itu semua merupakan bentuk ikhtiar yang diperintahkan dalam Islam supaya terhindar dari penyakit yang saat itu tengah mengancam.
Itulah bahayanya Sengkuni Yaman yang satu ini. Dia sungguh Sengkuni yang sangat berbahaya. Bisa dibilang tidak ada hari bagi dia tanpa melakukan provokasi, menebar kebencian kepada pemerintah, dengan tujuan supaya rakyat Indonesia terpengaruh, kemudian ikut-ikutan membenci pemerintah seperti mereka. Pada intinya, cara apapun yang dilakukan oleh para kadrun untuk membuat kegaduhan, tujuan sesungguhnya hanyalah ingin membuat Indonesia terjadi kerusuhan. Kemudian mereka akan mengambil keuntungan atas kerusuhan yang mereka ciptakan. Tapi kita bersyukur, perlawanan kita terhadap kadrun Yaman yang satu ini nampaknya tidak sia-sia. Narasi kadrun Yaman yang kita sematkan kepada mereka nampaknya berhasil membuat mereka terpancing amarahnya, sehingga membuat kedok mereka terbuka semuanya. Si Aldo yang selama ini selalu koar-koar mengatasnamakan bangsa Indonesia, sekarang dia justru menghina bangsa Indonesia ber-IQ rendah se-Asia Tenggara. Dia juga koar-koar mengatakan jijik kepada orang yang bernarasi rasis ketika menyerangnya. Dia lupa bahwa selama ini dia dan gerombolannya merupakan gerombolan yang sangat rasis terhadap warga keturunan Cina. Buat orang-orang yang lu lihat ya, makin banyak nih rasis, ya, punya Pancasilais tapi rasis. Kalian minim literasi jadi nyerang pribadi gitu ya. Itu makanya rasis tolol. Kalian nggak usah ngaku Pancasilais. Yang bejat dan biadab itu Cina. Yang bejat dan biadab itu asing. Asingnya bukan Arab tapi salah satunya Cina tuh. Biadab, bangsat, kurang ajar, penjajah dan sebagainya. Kalau Arab enggak, suci, mulia. Orang masih ada persepsi yang negatif, masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita dan asing dan aseng katanya. Iya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Iya. Nah, ada rasisme di Indonesia. Rasisme ini ya pengkhianat, pengecut pengkhianat mungkin PKI. Yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita mengomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Dan kata Pak Ganjar, saya sudah tahu polanya. Yang kemudian seolah-olah tidak menyukai Arab disebut PKI. Halo, mati kutu nih. Tentang santernya rasisme yang terjadi saat ini, kita tahulah siapa yang lebih dulu memulainya. Mereka dari dulu sangat keras ketika berteriak tentang asing dan aseng yang mereka tujukan kepada etnis Cina. Apakah itu bukan bentuk rasisme yang mereka lakukan selama ini? Sekarang ketika angin berbalik, narasi rasis begitu santer menghantam mereka, kini mereka koar-koar tersalingi, dan seakan mereka lupa bahwa mereka adalah gerombolan yang bermain isu rasisme sejak dari dahulu. Kita tegaskan kembali bahwa kita rasis terhadap mereka bukan karena kita membela etnis Cina, bukan pula karena kita membenci Arab maupun Yaman yang merupakan etnis mereka. Karena kita sadar, mereka semua hanyalah oknum dan sesungguhnya jauh lebih banyak dari etnis mereka yang tidak sepakat dengan oknum-oknum tersebut. Tapi jumlah yang lebih banyak itu sungguh tidak ada gunanya ketika mereka hanya diam dan terus membiarkan oknum-oknum dari bagian mereka itu terus membuat kegaduhan, dan itulah yang akhirnya memaksa kita untuk melawan mereka. Dan yang paling penting, narasi rasis yang kita gaungkan adalah sebagai bentuk pembalasan terhadap mereka yang secara licik tidak pernah berhenti memainkan isu agama, menunggangi agama demi memenuhi ambisi mereka untuk berkuasa. Kita tidak akan pernah berhenti bernarasi rasis terhadap mereka selama mereka juga tidak berhenti menunggangi agama sebagai jalan mereka berkuasa. Dan semoga suatu saat mereka semua akan sadar dan akhirnya tahu diri bahwa sebagai warga keturunan kaum imigran, seharusnya sikap mereka lebih ramah dan tidak terus-terusan mengusik ketentraman hidup bangsa Indonesia. Semoga mereka bisa belajar dari keturunan Cina dan India di Malaysia, yang meskipun jumlah mereka sangat besar, tapi mereka tetap tahu diri bahwa mereka hanya warga keturunan imigran yang harus tetap bersikap rendah hati terhadap warga pribuminya sebagai tuan rumah. Dan semoga mereka juga bisa belajar dari etnis Rohingya di Myanmar, yang akhirnya mereka semua terusir akibat hilangnya kesabaran bangsa pribumi di sana.